Halo bro, buat kalian yang lagi nyari rekomendasi film horor Indonesia terbaik. Berikut ini kami rangkum 7 film horor buatan dalam negeri terbaik berdasarkan rating IMDb. Beberapa film horor ini juga sudah tayang di layanan streaming online, berikut rekomendasinya. 1. Kodrat 2022. Film horor terbaik karya sutradara Charles Ghazali ini mendapat rating 7,4 di IMDb. Kodrat merupakan film horor religi yang berkisah tentang Ustaz Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Kodrat memutuskan pulang ke pesantren tempatnya belajar dulu. Namun di sana, ia menemukan gangguan makhluk gaib yang mengganggu Alif yang diperankan oleh Keanu Aska. Alif ini adalah anak dari Yasmin yang diperankan oleh Marsha Timothy. Gangguan makhluk gaib membuat Alif pun harus diruqyah. 2. Kalian Pantas Mati, 2022. Kalian semua pantas mati! Kalian Pantas Mati merupakan film horor yang didasari oleh film Korea Selatan berjudul Morning Grave yang rilis pada 2014. Film dengan rating 7,4 di IMDb ini mengangkat cerita tentang Raka yang diperankan oleh Emir Mahira. Raka adalah seorang anak indigo yang baru pindah ke Bogor. Setelah pindah, Raka harus berhadapan dengan arwah jahat yang membuat beberapa temannya hilang. Namun di sisi lain, ia juga harus menolong hantu bernama Dini. 3. Jagat Arwah, 2022. Kamu pikir kamu layak buat generasi dari tiangmu? Rekomendasi film horor Indonesia terbaik berikutnya adalah Jagat Arwah yang berkisah tentang Raga yang diperankan oleh Ari Irham. Raga adalah seorang pemuda yang tengah menguak kematian ayahnya secara mendadak. Ia pun menemui pamannya, Jaya yang kemudian memberitahunya bahwa Raga adalah penyeimbang Jagat Arwah dan manusia dengan gelar Aditya Ketujuh. Hal ini membuat Raga kemudian dapat melihat arwah yang memiliki ikatan dengannya, seperti Nonik yang diperankan oleh Cinta Laura, Kunti, dan Genderuwo. Film ini mendapatkan rating 7,3 di IMDb. 4. Ghostwriter 2, 2022. Rekomendasi film horor Netflix selanjutnya adalah Ghostwriter 2 yang merupakan sequel dari judul serupa. Film ini melanjutkan kisah Naya, seorang novelis kisah horor yang baru pindah ke rumah lama tak berpenghuni. Di sana, Naya tiba-tiba bisa bertemu dengan Vino, mantannya yang meninggal. Darto pun mengusulkan agar interaksi Naya dan Vino direkam menjadi konten dan diunggah ke YouTube. Film ini mendapat rating 7,2 di IMDb. 5. Bayi Ajaib, 2023. Film horor Indonesia yang baru saja dirilis pada 19 Januari 2023 ini sudah melejit dan mendapat rating 7,1 di IMDb. Bayi Ajaib merupakan film horor remake dari versi yang pernah rilis pada 1982. Bayi Ajaib mengangkat kisah tentang Kosim yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang bersekutu dengan setan agar cepat kaya dan ingin menjadi kepala desa. Simak ulasannya yang pernah kita buat di video sebelumnya. 6. Pengabdi Setan 2, Komunion 2022. Film karya sutradara Joko Anwar ini menjadi salah satu film horor Indonesia yang patut ditonton dan mendapat rating 6,9 di IMDb. Film ini merupakan sequel dari Pengabdi Setan yang rilis pada 2017. Film ini masih berkisah tentang keluarga Rini yang diperankan oleh Tara Basro. Keluarga Rini yang berusaha menata kehidupan setelah kepergian ibunya. Mereka ini tinggal di rumah susun di utara Jakarta. Namun suatu malam ketika Jakarta diterjang badai dan menyebabkan banjir sehingga keluarga Rini terjebak di rumah susun, datang teror dari ibu dan kelompok misterius. 7. Returning, 2018. Rekomendasi film horor Indonesia terbaik selanjutnya adalah The Returning dengan rating 6,9 di IMDb. Film ini berkisah tentang Colin diperankan oleh Aryo Bayu, yang tiba-tiba hilang dalam pendakian. Setelah 3 bulan,
Secara misterius Colin pulang ke rumahnya dan menemui istrinya, Natalie yang diperankan oleh Laura Basuki, serta kedua anaknya Magie yang diperankan oleh Tissa Biani, dan Dom yang diperankan oleh Muzaki Ramdan. Namun, Dom yang memiliki kemampuan menggambar melihat sosok lain pada Colin dan berusaha memberitahu keluarganya melalui gambarnya. Itulah 7 rekomendasi film horor Indonesia terbaik versi IMDb. Menurut kalian film mana yang menjadi favoritmu? Atau mungkin ada rekomendasi film horor Indonesia lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.